Assalamualaikum, kembali lagi di video aku. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini seperti biasa, aku buka pintu depan terlebih dahulu dan di sini sudah terang ya, sudah cerah nih, sekitar jam 6 pagi teman-teman. Jadi tadi aku langsung ke belakang dulu habis bangun tidur, langsung mandi dan sholat subuh. Jadi buka pintunya baru sekarang saat sudah terang. Nah, di sini aku lanjut buka gorden ya. Beberapa hari ini gordennya aku buka karena cuaca di desa aku itu sudah ikut bahasa Jawa sini tuh rendeng. Jadi kalau rendeng atau musim hujan itu teras aku udah nggak panas ya, atau sudah teduh gitu. Jadi kalau teduh nggak terlalu silau teman-teman. Jadi aku udah berani buka gorden setiap pagi. Biasanya semalaman musim panas aku nggak berani buka karena terlalu silau dan terlalu panasnya masuk nanti gitu. Nah, ini untuk gorden yang di dekat meja dan kursi ruang tamu. Aku buka juga biar seger gitu ya, sekalian poni ya. Ini poni-poni gorden ya. Aku rapikan untuk lipetannya agar sama gitu ya, biar terlihat rapi dan bagus gitu ya. Nah, di sini aku mau lanjut lagi di gorden yang bagian tengah penghubung antara rumah depan dan belakang ya. Dan ini terlihat ya teman-teman kalau anginnya di pagi hari ini cukup kencang ya, sampai di dalam rumah gordennya itu tertiup-tiup angin gitu ya, saking kencangnya. Nah, ini dia, tinggal yang sebelahnya lagi itu. Apalagi itu yang kelambu ya, jadi ringan karena angin tuh langsung gerak-gerak keras gitu. Nah, biasa sekalian poninya aku rapikan biar sama lipatannya. Begitu. Dah rapi, alhamdulillah. Oke, ini lanjut di kamar ya teman-teman. Ini aku di kamar yang sebelah mana ini, timur, yang dekat sama kebun pisang itu. Jadi aku buka juga. Nah, ini sebelah lagi itu kamar baju-baju yang ada lemari baju-baju suamiku. Ini juga aku buka biar cahayanya masuk, dan sekalian deh aku ambilin baju buat berangkat kerja nanti suami aku. Ini aku ambilin dulu karena di sini memang bagian-bagian yang nggak ada kemeja atau seperti celana sarung, kaos dan baju koko ya. Jadi di sini kemejanya beda tempatnya. Nah, ini dia aku pilih-pilih pakai yang mana ya dan mana, dan akhirnya aku ambilin yang kodak-kodak gitu ya. Oke, ini aku tutup dulu biar nggak ada debu masuk. Dan lanjut deh aku di sini buat nyapu. Biasa aku nyapunya di rumah belakang dulu ya teman-teman. Udah kebiasaan aku begitu. Dan itu ya, kalau ada yang salfok sama jendela aku tadi dan kaca, kenapa kok nggak dibersihin Mbak Ana? Itu tuh sudah sering aku bersihin. Tapi kalau jendela itu kan bisanya yang dalam ya. Kalau yang luar itu posisi jendelanya kalau dari luar itu tinggi teman-teman. Jadi karena bawah jendela aku itu apa ya, got atau tempat pengairan aku dari kamar mandi, wastafel dan lain-lain, pokoknya itu ngalirnya di samping rumah itu. Jadi itu sangat posisinya dalam ya. Jadi kalau mau bersihin kaca dari luarnya susah gitu ya. Dan lemari juga udah sering aku lap, tapi mungkin memang banyak debu juga ya, musimnya kan belum benar-benar musim hujan, jadi masih banyak debu dari musim panas gitu. Nah, ini selesai nyapu di rumah belakang, aku lanjut di rumah depan.
Oh iya, di sini aku jarang sekali ya teman-teman videoin kalau lagi ngepel karena memang aku nggak sering ngepelnya. Aku tuh ngepel kalau memang menurut aku udah bener-bener debunya tuh tebel atau bahkan kalau aku nginjek lantainya tuh licin atau langsung kotor itu baru aku pel. Jadi aku nggak setiap hari gitu ya untuk ngepel lantainya begitu. Nah ini udah selesai, aku lanjut buat masak. Oh ya sebenarnya aku juga sudah selesai nyapu teras ya, karena memang terasnya nggak terlalu kotor. Kok teras sih, halaman depan maksudnya nggak terlalu kotor, hanya beberapa daun pohon sirsat yang jatuh, jadi cepet nih. Oke, ini aku lanjut masak. Oh ya, di sini aku bukan masak sih, aku lebih ke manasin gitu. Ini aku manasin ikan yang kemarin aku beli ya teman-teman dari tempat wisata yang aku datengin ya. Nah, itu udah dibakar, udah dibumbuin dan udah matang. Nah, aku simpan di kulkas, jadi kan dingin. Biar makannya enak kan hangat-hangat panas gitu ya. Nah, ini aku panasin aja teman-teman. Jadi nggak perlu dibakar lagi. Aku panasin di wajan, tak kasih minyak dikit saja. Oh ya, di situ juga kemarin aku beli pepes telur ikan gitu. Itu pepes telur ikannya juga udah matang dan udah dibumbuin ya, jadi aku nanti juga tinggal manasin. Nah ini nunggu wajannya panas, aku sambil motong tomat buat bikin sambal ya. Tapi ini bukan sambal matang, jadi sambal matah tapi gak matah juga sih. Ini lebih ke kayak bumbu sate kambing, bukan bumbu ya, sambalnya sate kambing menurut aku ini ya. Tapi ya cocok-cocok aja sih buat yang lain gitu. Nah ini aku kasih minyak sedikit ya di wajannya biar nanti ikannya nggak lengket di wajan gitu. Nah ini aku ratakan minyak gorengnya dan sudah panas ya. Oke teman-teman, sekarang lagi masak apa nih, sarapan apa gitu di sana. Jangan-jangan ada yang sama nih bikin ikan bakar, bukan bikin, aku manasin aja gitu ya. Oke, ini balik-balik nih biar nggak gosong karena memang dia udah matang, jadi jangan lama-lama juga itu nanti dibalik-baliknya. Oke, aku sambil lanjut nih motong-motong tomatnya. Nah aku balik lagi, itu panas banget sampai apa itu keluar asapnya ya, lumayan banyak dan tebel ya teman-teman. Begitulah. Oke, ini aku geser-geser terus sama talenannya karena kenapa ini posisinya kayaknya kurang pas gitu, tadi aku naruh kameranya. Jadi aku sambil motong ya sambil geser-geser gitu. Ini aku tomatnya pakai berapa tadi ya, 2 kalau nggak salah teman-teman. Itu udah cukup, sudah lebih dari cukup insya Allah, karena memang cuma berdua saja sama suami aku. Nah ini aku sambil balik-balik lagi untuk ikannya, dan aku itu matikan aja kompornya karena menurut aku itu udah panas. Untuk pepesnya bentar karena ini aku masih ribet. Nah ini aku taruh di mangkuk ya tomatnya teman-teman. Oh ya, tanganku ini kan cuma kena ikan ya, ikannya kan juga matang dan bersih, jadi gak apa-apa, langsung buat ngambil tomatnya. Nah ini lanjut aku dipotong-potong bawang merah atau bawang ungu. Ini biar sedap ya sambalnya teman-teman. Jadi nanti tuh aromanya dari bawang ini bikin sedap gitu. Ini aku cincang-cincang aja. Kali aja nanti aku juga doyan karena memang kalau bawangnya nggak matang, bawang merah nggak matang tuh aku nggak suka. Cuman suka aromanya aja kalau di sambelnya nanti. Kalau memang nanti dapetan pas makan kan posisinya memang kecil-kecil, jadi kali aja aku nanti doyan gitu. Biasanya aku sering banget bikin sambal kayak gini tuh tak ambilin tomatnya saja. Aku gak doyan potongan cabenya juga nggak berani. Karena itu mentah dan rasanya pedesnya itu kan masih asli gitu ya, beda kalau udah digoreng atau dikukus. Itu menurut aku pedesnya nggak sepedes saat masih mentah gini.
Jadi aku kadang berani, kadang nggak berani. Kalau cabai, kalau bawang benar-benar nggak berani aku itu mentah. Nah ini aku tambahin jeruk nipis ya. Sebenarnya udah asem, tapi tuh ini aromanya yang bikin makin menggugah selera menurut aku. Ini aku kasih setengah aja ya, setengah buahnya aja. Dan lada tadi ya, tambahkan lada. Terus jangan lupa ini kecap manisnya. Aromanya itu sudah menguak di seluruh ruangan dapur, pokoknya sedap dan rasanya pengen segera menyantap teman-teman itu. Karena aku memang sering banget bikin sambal kayak astagfirullahaladzim, itu jatuh lagi. Terlalu miring aku. Nah ini udah tadi ya, udah matang ikannya, jadi mau aku sajikan. Ini tak angkat dulu. Nah ini dia ikannya, lumayan besar ya. Kemarin aku juga udah kasihkan ke mbakku dan ibu gitu, jadi dibagi-bagi. Nah ini tinggal bikin itu apa namanya, bukan bakar ya, manasin lah gitu, manasin pepes telur ikannya teman-teman. Nah menurut aku tadi tuh kayak kok kurang mantep ya rasanya kalau pepesnya dibakar di wajan. Akhirnya aku langsung aja deh di kompornya itu tadi, wajannya aku ambil. Nah itu kan kelihatan terbakar gitu. Apinya sampai merah-merah karena membakar daun pisangnya yang udah kering juga kan itu. Oke, dah sebentar aja, yang penting tuh kerasa panas dan bau sedapnya keluar gitu. Alhamdulillah udah selesai untuk menu yang sambal dan manasinnya. Nah sekarang jangan lupa nih sayurannya, kan belum ada tadi sayurannya. Aku nggak bikin lalapan ya, jadi aku di sini bikin apa ya, ada yang tahu nggak? Lihat aja nanti, pokoknya menurut aku itu enak dan itu sukaan suamiku juga, dia suka. Aku gak sering sih bikin ini, baru-baru ini aja bikin, dan alhamdulillah suami suka, jadi tak bikinin ini lagi. Oke, ini aku cukup banyak bikinnya, itu seperempat kol itu ya, kolnya itu lumayan tebel ya, berdaging gitu loh, jadi jadinya banyak pas dipotong-potong itu teman-teman. Aku sampai sepanang itu wajahnya. Jangan salok ya sama wajah aku tuh, lagi konsentrasi motong gitu. Nah ini rencana tuh aku mau taruh di mangkoknya masih ada air bekas tak cuci. Dan setelah aku pikir ini tuh nggak bakal muat kayaknya, jadi akhirnya aku nggak pakai mangkok, aku balikin lagi. Iya, dan akhirnya aku memilih untuk cari tempat atau wadah lain. Ya sudah deh, gitu aku ambil piring. Ini piringnya besar ya. Tuh. Aku taruh di sini aja, yang menurut aku nanti bisa muat karena nanti harus ada diaduk-aduk gitu. Nah, ini dia kulnya teman-teman. Lanjut, ini aku kasih wortel ya. Ini wortelnya nggak banyak, biar nggak pucat aja, putih doang. Jadi nanti ada warna kuning-kuningnya gitu ya. Ini aku potong memanjang. Kecil-kecil panjang ya ini teman-teman. Nah, udah selesai, kita campurkan sama sayur kolnya. Udah, ini dia. Nah, kemudian di sini aku mau kasih, aku campur dulu ya. Untuk campurannya, kira-kira tak kasih apa ya? Ada yang tahu ini mau bikin apa, teman-teman? Dan ini dia, aku kasih mayones. Jadi ini seperti salad. Nah, di sini mayones aku tinggal dikit.
Karena memang suami aku tuh sering nyemilin ini, nyemilin mayones teman-teman. Tiba-tiba aja dia tuh kayak bikin potongan apa namanya itu, apa sih itu namanya, timun. Iya, timun dipotong kecil-kecil, dicampur sayur kol, terus dikasih mayo sama saus, bikin cemil-cemilan sendiri kayak gitu. Kadang juga cuma nyemilin mayones gitu, jadi cepet habis tuh mayones aku. Tapi insya Allah ini cukup buat nyampurin sama sayuran. Dan ini aku terinspirasi dari salad waktu aku beli di itu, beli bento, masakan Jepang bento di Semarang waktu itu. Nah, aku tuh ngerasa kok enak ya, padahal ini sayur mentah tapi kok rasanya gurih-gurih creamy enak gitu. Akhirnya ya udah, alhamdulillah sekarang bisa di rumah aku aplikasikan deh, aku praktekin nih bikin kayak gitu. Nah, ini dia jadinya dicampur-campur. Dan itu memang nggak perlu banyak loh mayonesnya. Segitu, tadi sedikit hitungannya. Itu tuh ternyata bisa menyampurkan semua sayuran yang menurut aku ini banyak loh. Ini satu piring besar ini piringnya dan penuh. Sampai pada jatuh itu aku ngaduk-ngaduk. Tapi tuh bisa rata mayonesnya itu. Alhamdulillah itu semuanya kerasa gitu loh. Bisa menyatu. Rasanya tuh aku nggak bisa gimana ya, creamy tapi tuh seger gitu loh. Apalagi kalau itu sebenarnya ditaruh di dalam kulkas dulu sebelum dihidangkan, menurut aku nanti tuh lebih lebih seger, keras gitu teman-teman. Aku harap kalian coba, pokoknya enak kok. Tapi gak tahu deh, karena memang selera orang beda-beda ya untuk masakan ya. Tapi aku suka ini, beneran aku suka. Kayaknya aku bakal sering lagi deh bikin kayak gini. Kan gak repot ya, gak perlu hidupin kompor juga. Dan pastikan juga itu harus dicuci. Ini tadi udah aku cuci ya teman-teman, biar bersih gitu. Bagus lagi kalau cuci pakai Mama Lemon pembersih sayur, itu bagus lagi. Nih aku incipin, aku udah rasanya udah ngiler pengen makan. Aduh maaf ya, itu rambutnya kelihatan nggak sengaja. Nah ini doyan apa lapar tuh ngambil lagi. Dan ini hasilnya, alhamdulillah. Ini sambalnya tuh seger loh, asam pedes seger gitu. Nah ini salad buah, salad sayur dan ikan serta pepes telur ikannya dah matang. Mau lanjut sarapan dulu teman-teman. Nah ini suami aku yang nata kamera HP-nya itu. Ini kita mulai sarapan dulu ya. Oh ya, di sini aku ganti jilbab ya teman-teman, karena jilbab tadi tuh bahannya memang licin. Jadi kalau buat makan nanti makin apa? Makin ke depan. Iya, nanti tuh bisa makin ke depan. Kan nggak nyaman juga nanti buat makan. Akhirnya aku pas mau sarapan ganti jilbab dulu yang lebih nyaman. Oke, aku lanjut sarapan dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton video aku. Jangan bosen ya, jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum.